Selamat siang, perkenalkan saya Novianti Tiara Aryan dari MTBS semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint sidang saya dengan judul tugas akhir saya yaitu pengaruh substitusi tepung bengkoang dalam pembuatan cookies. Langsung saja pada slide pertama yaitu latar belakang. Ada 3 hal yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu penggunaan tepung bengkoang yang masih sangat kurang sebagai bahan utama dalam pembuatan makanan. Yang kedua yaitu untuk memberikan variasi baru atau pilihan bagi orang yang tidak bisa mencerna gluten dengan baik oleh karena beberapa faktor. Yang ketiga yaitu memberikan informasi apakah tepung bengkoang cocok sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan cookies dari segi warna, aroma, rasa, bentuk, dan tekstur. Selanjutnya yaitu alur eksperimen, yang dimana yang pertama saya lakukan yaitu mempersiapkan tempat, alat, dan bahannya. Yang kedua yaitu pada bagian proses. Di sini saya membuat cookies sesuai dengan resipi yang telah saya tentukan. Yang ketiga yaitu hasilnya. Di sini hasilnya ada 3 sampel yaitu cookies dengan tepung terigu sebagai kontrol. Yang kedua yaitu cookies substitusi 30% tepung bengkoang, cookies dengan 50% substitusi tepung bengkoang, dan selanjutnya saya akan analisis organoleptik. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini saya melakukan metode yaitu mix method yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Populasi yang saya gunakan di sini yaitu karyawan dan training F&B product Hotel Meridian Jimbaran. Yang ketiga ada sampel. Saya memberikan 3 sampel kepada panelis saya. Yang pertama dengan kode A yaitu cookies dengan 100% tepung bengkoang sebagai kontrol. Kode B yaitu cookies dengan 30% substitusi tepung bengkoang. Kode C yaitu cookies dengan 50% tepung bengkoang. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dari observasi, studi pustaka, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Selanjutnya dari data yang telah saya kumpulkan itu saya mengolah datanya dengan uji Kruskal-Wallis yang mendapatkan hasil dari segi warna yaitu dengan nilai Asimsiknya 0,443 yang dimana itu lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dari segi warna. Seperti yang dikemukakan oleh Violeta bahwa warna yang dihasilkan berasal dari pemakaian palm sugar dan juga choco chips yang membuat cookies berwarna coklat. Warna coklat juga disebabkan karena reaksi pencoklatan non-enzimatis seperti karamelisasi dan reaksi Maillard yang membuat panelis cenderung memilih warna yang sama. Selanjutnya yaitu dari segi aroma dengan nilai Asimsiknya 0,001 yang dimana itu lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima, dan dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang nyata dari segi aroma pada cookies. Seperti yang dikemukakan oleh Violeta bahwa aroma dari cookies dihasilkan dari proses pemenggangan. Pada saat pemenggangan, sejumlah besar komponen aroma akan terdegradasi. Selain itu, aroma cookies juga diperkuat dengan adanya penggunaan mentega dalam pembuatan cookies. Selanjutnya yaitu dari segi rasa, dengan nilai Asimsiknya 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima, maka dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang nyata dari segi rasa pada cookies. Panelis rata-rata menyukai cookies dengan tepung terigu dikarenakan cookies menggunakan tepung bengkoang itu memiliki rasa bengkoang yang sangat khas yang membuat panelis tidak begitu suka. Menurut Winarno bahwa pada bahan pangan, aroma, rasa, dan rangsangan mulut memberikan pengaruh terhadap cita rasa yang dihasilkan. Selanjutnya dari segi tekstur, dengan nilai Asimsiknya 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka HA-nya diterima dan HO-nya ditolak, yang dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang nyata dari segi tekstur pada cookies.
Menurut Fitri, semakin banyak penggunaan tepung terigu, tekstur yang dihasilkan semakin padat. Dan dikemukakan juga oleh Violeta dan Rilma, kadar serat kasar tepung bengkoang adalah 4,46%, sedangkan kadar serat kasar dari tepung terigu 2-2,5% yang bisa mempengaruhi tekstur cookies yang disubstitusi dengan tepung bengkoang. Selanjutnya yaitu dari segi bentuk dengan nilai esimsiknya 0,634 yang dimana itu lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dari segi bentuk pada cookies. Bentuk yang sama dikarenakan penggunaan telur sebagai pengembang memiliki komposisi yang sama pada setiap resipi yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada simpulan dan saran. Dari hasil yang saya temukan, saya menarik simpulan yaitu berdasarkan uji organoleptik melalui uji Kruskal-Wallis didapatkan hasil bahwa dari segi warna dan bentuk menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata, dan sedangkan dari segi rasa, tekstur dan aroma terdapat perbedaan yang nyata pada cookies menggunakan tepung terigu, cookies substitusi 30% tepung bengkoang, dan cookies substitusi 50% tepung bengkoang. Adapun saran yang saya tujukan kepada peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap tepung bengkoang yang bisa diolah dalam beberapa olahan sehingga dapat dikembangkan menjadi produk yang disukai oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah saran kepada masyarakat agar lebih mempertimbangkan penggunaan tepung bengkoang dalam penggunaan makanan lainnya agar eksistensinya semakin meningkat. Selain itu juga dapat meningkatkan kecintaan terhadap produk lokal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian penjelasan saya mengenai PowerPoint sidang saya. Terima kasih.